Alhamdulillahirabbil alamin. Zul Zul arsil ardi minas missalatu wassalamu alai asrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmatin wa rasulil umai wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wa ala wa ashadu anna ilallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah amma hamadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihim wa alaihim musallin wa ashadu bi wa nabiihi wa man tahim bi ihsati ila wa yaumi di wassama yasliman kaniram amma ba'd faya ayyuhal muslamuna inafullah haqqat fatihi wa la tamutuna illallah wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tetap semangat bertakwa kepada Allah di mana kita berada dan kapan saja selama Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Seperti pada firman Allah, hurrimat alaikumul maituku wa adama wa lahmu wa alhimi ribiri wa ma'amik kami fairil Allahi bihi wa al-munkhani kudu wa mafu wa wa al-matarahiyatu wa amnati hatu wa ma'aka la asab bu'u illa mada'aitu, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya. Quran Surat Al-Mal ayat 3. Pada umumnya, yang terjadi dewasa ini banyak daging binatang yang dikonsumsi umat Islam adalah daging yang disembelih tidak disertai dengan niat. Karena Allah, seperti ketika seorang mukmin menyembelih binatang, kurbannya atas nama Ka'bah atau atas nama salah seorang nabi, atau atas nama salah seorang wali, atau untuk seorang pejabat, atau disembelih di depan kerenda orang mati, dan lain sebagainya. Semua yang dikerjakan oleh sebagian orang dengan niat yang bagus, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa menyembelih binatang kurban dengan niat seperti itu tidak dibenarkan agama. Setiap binatang yang disembelih tidak karena Allah, maka hukumnya termasuk dosa besar. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah. Selanjutnya, memakan daging yang diharamkan oleh Allah, karena daging binatang yang dikonsumsi itu disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu diharamkan oleh Al-Quran seperti yang disebutkan oleh Ibnu Majah, bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang binatang yang disembelih karena ada hari raya, maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Madu bika hada al yaumu
apa yang disembelih untuk hari raya tersebut, maka janganlah kalian memakan dagingnya. Perlu diketahui bahwa daging yang disembelih tidak karena Allah, maka mengkonsumsi daging binatang kurban itu haram hukumnya. Meskipun yang menyembelihnya adalah seorang Yahudi atau Nasrani, jika maksud penyembelihannya untuk mengagungkan binatang yang disembelih, maka hukumnya adalah kafir dan menyembelihnya menjadi kafir karena ia telah keluar dari Islam. Dewasa ini telah menjadi kebiasaan umum bahwa sebagian orang menyembelih binatang kurban untuk didatangkan seorang besar kedudukannya, atau menyembelih di depan jenazah seorang, atau menyembelih untuk kematian orang-orang saleh pada setiap tahunnya, atau kematian orang saleh. Ketika ia mati atau menyembelih binatang untuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa ada seorang wanita yang hidup di masanya meyakinkan putrinya untuk bersenang-senang. Ia menyembelih unta, maka Al-Hasan berkata, la yahilla laha fa'inaha dabadat lisotnam, yang artinya tidak dihalalkan mengkonsumsi dagingnya karena ia menyembelih untuk berhala. Adapun dalil yang mengharamkan segala binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah adalah sembelih yang tidak menyebut nama Allah, seperti yang disebutkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melarang mengkonsumsi daging kurban yang disembelih agar terlihat kaya atau dianggap orang ternama, karena ia tak menyembelihnya karena Allah. Ia sengaja menyembelihnya untuk dikenal sebagai orang yang dermawan dan orang yang baik. Rahim telah menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa salah seorang dari Bani Rabah yang bernama Ibnu Wasil, seorang penyair, ia menyayangi Al-Farazdak, seorang penyair yang telah menyebutkan bait-bait puisi tentang seorang kaya yang dermawan. Keduanya mempunyai kebiasaan menyembelih 100 ekor unta. Ketika untanya mendatangi mata air, maka keduanya saling berdiri sambil menghunus pedangnya masing-masing. Dan pada waktu yang sama, semua orang menunggu hasil sembelihan unta kedua orang itu. Maka ia berkata, wahai manusia sekalian, janganlah kalian makan dari daging unta yang disembelih oleh Farazdak dan Ibnu Wasil, karena keduanya menyembelih tidak karena Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia, dewasa ini banyak orang muslim yang menyembelih binatang kurbannya karena Nabi. Karena seorang wali, ia menyembelih lehernya dengan niat baik, tetapi masalah ini ia menyembelihnya bukan karena Allah, sehingga dagingnya haram untuk dimakan sesuai dengan firman Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Demikianlah pula Allah menyebutkan bahwa manasik haji disertakan dengan sholat dalam penyebutannya, dan semuanya harus dikerjakan hanya karena Allah semata. Adapun yang disebut an-nusuk adalah binatang kurban yang disembelih di musim haji. Karena itu Allah berfirman, lan yanalallaha lumuha waladimauha wa nakiyana nuhutu wa ya minkum, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Tempatnya niat adalah di hati seorang yang menyembelih binatang kurban dengan niat bukan karena Allah, maka ia bagai seorang yang menyembelih binatang kurban tidak dengan nama Allah.
sehingga daging binatang kurbannya menjadi haram jika dikonsumsi dan perbuatannya adalah sia-sia. Adapun niat yang baik yang mengeluarkan seorang dari perbuatannya syirik dan daging yang disembelihnya boleh dimakan adalah si penyembelihnya harus berniat hanya karena Allah semata. Kemudian pahalanya diberikan kepada salah satu nabi atau wali, tetapi ia menyembelih karena orang lain atau ia bernazar karena orang lain, sehingga ia menyembelih binatang kurbannya jika hajatnya telah dikabulkan Allah. Tentunya niat semacam itu adalah perbuatan syirik dan daging kurban yang disembelihnya adalah haram untuk dimakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hendaknya kalian senantiasa takut kepada Allah dan menjaga agama kalian dan menjaga harta kalian dari sia-sia dengan mempertegas niat hanya semata-mata karena Allah dalam segala hal yang salah, karena hal itu akan sia-sia. Demikianlah khutbah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, semoga Allah mengampuni diri kita dan seluruh umat Islam. Ya Rob, ya Rokallah lima lakum min fur'anil adimi wa nafa ani wa iyyakum bima waihi min ayat wa zikril hakimi wa taqabbalanin wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'u alimu qulu qawli hadza wa astaghfirullahi azimali wa walakum walisairi iril muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfirun nahu huwal ardurur idimu. Sadaqallahul